Iqamatus sholat, mendirikan sholat itu dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud mendirikan sholat adalah tamamul ruku, sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, mulanya kudu tumakninah, ruku de tumakninah, sujud de tumakninah. Kemudian tamamu qiraati, sempurnanya bacaan. Maksud sempurnanya bacaan adalah tatkala panjenengan membaca doa-doa di dalam sholat, kikarepe yang dikehendaki panjenengan hati dan jiwa inti yang kita baca mengetahui maksud dan tujuannya. Mulanya kan anak hadis Rasulullah, tatkala Anda mengucapkan kalimat surat Al-Fatihah, itu adalah komunikasi yang paling produktif antara hamba dengan Allah. Sehingga di dalam itu hadis yang menjelaskan tentang Al-Fatihah, sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, qasamtu, aku membagi sholat itu menjadi dua bagian. Aku membagi, yaitu bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat, dua bagian, kata Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Karena memang khusyuk itu bukan merupakan syarat sahnya sholat dan bukan rukun dari sholat. Akan tetapi khusyuk itu merupakan anjuran yang ditekankan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya kemudian ibadah sholat yang kita lakukan ini berpahala sempurna yang dikehendaki oleh Rasulullah. Mulanya kan anak hadis yang menunjukkan khusyuk itu bukan merupakan bagian dari syarat rukunnya sholat. Itu hadis yang disampaikan oleh Nabi. Tatkala kemudian iblis, setan mendengar adzan, maka setan itu kemudian berlari. Setan kalau mendengar adzan, maka setannya itu berlari. Berlarinya sampai terkentut-kentut kalau dalam bahasa hadis Nabi. Setan krungu adzan, dia kemudian berlari menjauh sambil berlari terkentut-kentut. Nek cara logikanya dewek, anak adzan, tapi kemudian ngedoi sholat, bahkan orang lakoni sholat. Kisah apa? Sama. Lantas, tatkala adzan itu selesai, setan kemudian datang menuju tempat sholat. Coba bayangkan, begitu adzan rampung, setan mendekat. Sing itu setan menunggu malah orang nyedek. Ya mbok, setan mendekat. Nah, kumandang komat. Begitu komat itu dikumandangkan Allah Akbar, Allah Akbar, setan itu pergi lagi, menjauh sambil kemudian berlari terkentut-kentut. Tatkala komat kemudian itu selesai, dia mendekat. Begitu mendekat, kemudian dia mengganggu orang sholat. Tatkala Anda kemudian mendirikan sholat, setan itu berkata, udkur kata wakata, ingatlah seperti ini, seperti itu. Eling-eling sopo panjenengan ing perkara niki, ing perkara niku. Ingat-ingatlah, ingat seperti ini, ingat seperti itu. Sehingga termasuk bagian sholat yang tidak khusyuk diantaranya adalah, dan ini khusyuk yang kebangetan, sampai kemudian kita lupa jumlah bilangan rakaat berapakah yang kita lakukan. Tapi ini menunjukkan dalil sekaligus khusyuk bukan merupakan syarat sahnya sholat. Buktinya apa? Di dalam hadis ini tidak dijelaskan kemudian sholat itu kemudian menjadi batal sekalipun kita sholat mengingat seperti ini, seperti itu. Tetapi anjuran sholat khusyuk ini sangat ditekankan supaya berpahala sempurna. Aja ngasih, kita sholat tahun-tahunan, tapi ternyata kemudian hanya dalam aspek menggugurkan kewajiban. Mulanya dulu kan pernah disinggung, kalau di dalam kalimat yang disampaikan oleh Al-Quran, kalimat kan yuqimunas sholat, mendirikan sholat, bukan kalimat ya'maluna sholat, bukan kalimatnya ngamalna sholat, tapi kalimatnya mendirikan sholat. Iqamatus sholat, mendirikan sholat itu dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud mendirikan sholat adalah tamamul ruku, sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, mulanya kudu tumakninah, ruku de tumakninah, sujud de tumakninah.
Kemudian tamamu qiraati, sempurnanya bacaan. Maksud sempurnanya bacaan adalah tatkala panjenengan membaca doa-doa di dalam sholat, kikarepe yang dikehendaki panjenengan hati dan jiwa inti yang kita baca mengetahui maksud dan tujuannya. Mulanya kan anak hadis Rasulullah, tatkala Anda mengucapkan kalimat surat Al-Fatihah, itu adalah komunikasi yang paling produktif antara hamba dengan Allah. Sehingga di dalam itu hadis yang menjelaskan tentang Al-Fatihah, sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtu, aku membagi sholat itu menjadi dua bagian. Aku membagi, yaitu bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat, dua bagian, kata Allah. Tatkala hamba itu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab, hambaku memuji aku. Tatkala hamba itu mengucapkan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Allah langsung jawab, hambaku lagi-lagi memuji kepada aku. Sampai nanti tatkala hamba itu kemudian mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai kalimat yang terakhir dalam surat Al-Fatihah, maka Allah langsung menjawab, inilah sholat yang merupakan bagian dari hambaku itu. Kata Allah di dalam hadis itu, silakan kau minta apa saja, karena ini adalah giliranmu untuk meminta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Makanya yang namanya sholat, tatkala rohaninya itu sholat, Masya Allah. Pantas hadis Rasulullah menjelaskan, kalau ada orang sholat, kemudian dia selesai kemudian salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia adalah menjadi orang yang selamat dari segala dosa-dosa yang ia lakukan. Kinek sholatnya sempurna. Mulanya dijenengi takbir, kemudian diakhiri oleh salam. Salam melbunung bahasanya dewek, artinya selamat. Maksudnya nek sampai wis ngadeg jumeneng lampai sholat, banju panjenengan nutup salam, artinya Anda menjadi orang yang selamat minad dunub, selamat dari segala dosa-dosa. Karena isinya di dalam sholat, Masya Allah, jika kemudian kita memahaminya. Contohnya jenengan kenek lagi sujud di dalam hadis asar ini, maka Syakik bin Salama, dia tatkala sujud mengucapkan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. In ta'afu anni fatawil min qablika, ya Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah aku atas segala dosa-dosa yang telah aku perbuat di masa dulu. Kata dia, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah aku atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan di masa dulu. Lantas kemudian wa in tu'adzibni, jika engkau wahai Allah mengazabku, sesungguhnya azabmu itu adalah bukan perbuatan dolim. Jika kemudian engkau wahai Allah mengazabku, maka itu tidak disertai dengan kedoliman, maka itu adalah kesalahanku dan dosa-dosaku, bukan karena engkau dolim wahai Allah, dan bukan karena engkau mendahului. Maksud mendahului di sini bukan tidak tanpa alasan jika Allah mengazab, alasannya karena hamba itu berdosa dan tidak bertobat kepada Allah. Lantas qala, kata perawi asar, dia menyebutkan, yaitu Ngasim melihat Syakik bin Salama di dalam sujud, dia mendengar membaca doa itu. Lantas kata kemudian Ngasim, summa yabki, kemudian dia menangis. Tatkala di dalam sujud itu dia menangis, hatta asmanun nahibbah, sampai kemudian tangisannya itu terdengar dari belakang masjid atau kemudian di luar masjid. Sampai dheweke nangis, wong-wong sing nang jaba masjid mendengar tangisan tatkala dia bersujud, tatkala berdoa seperti itu. Ini juga menunjukkan dalil yang namanya sholat, kalau menangis tidak membatalkan sholat. Kecuali makan dan minum lah membatalkan sholat. Sholat memadang, sholat menangis boleh. Wong Abu Bakar As-Siddiq menangis. Itu seperti itu. Ini asar yang diriwayatkan oleh Ngasim. Ini Masya Allah ya, kalau kita cermati dari riwayat ini ada hamba Allah yang betul-betul memfungsikan sujud. Sujud adalah bagian dari gerakan sholat yang menunjukkan posisi Allah paling dekat kepada hamba adalah tatkala sedang bersujud.
Anda membaca Al-Quran, Anda berjihad, Anda melakukan sedekah, maka posisi yang paling dekat antara Allah dengan hamba, posisi manusia tatkala sedang bersujud. Maka kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah tatkala kemudian dimintai doa oleh sahabatnya, Rasulullah, doakan aku kemudian untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah hanya menyebutkan, perbanyaklah sujud, karena di dalam sujud adalah posisi yaitu menunjukkan hamba paling dekat dengan Allah, dan doanya menjadi doa yang didengar oleh Allah. Kalau kita merujuk kepada riwayat ini, nanti malam atau besok panjenengan ari kalane sholat, ari kalane sujud, paling tidak jenengan ngerti artinya. Nek panjenengan sing maca subhana rabbiyal a'la, ya panjenengan paling boten ngerti intine. Nek panjenengan sing mau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, yang jenengan paling boten nggih ngertos artine. Toh kalimat sing paling berikan kepenak dipahami, Allahumma ighfirli, ampunilah aku. Seolah-olah manah panjenengan pansedoyo nglentek tatkala panjenengan sujud, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Kayaknya betah mulai sujud nek seperti itu. Kayane lho. Gelem sujude suwe. Contohnya kan dulu pernah disinggung di kitab Hikayatul, di kitab Uyunul Hikayah. Dulu kan pernah di awal-awal menyinggung kitab yang judul kitabnya itu Uyunul Hikayah, riwayat-riwayat orang-orang soleh. Ada seorang yang namanya Amir bin Abdillah. Dia sujud kepada Allah, lantas kemudian ada ular masuk dari belakang bagian gamis bajunya. Melbu ular sampai ularnya itu keluar lagi dari saku, karena saku depo polo. Dia tidak merasa kalau ada ular yang masuk di bagian tubuhnya sampai keluar dari saku kembali. Ini Masya Allah ya, sujud bisa ngasih melalikan semuanya itu. Contoh kayak Imam Bukhari kan sama. Imam Bukhari dia sholat, tatkala kemudian ada lebah masuk di gamisnya, dia tetap, karena dia menghayati bacaan sholat yang ada pada bacaan-bacaan sholat itu. Maka tatkala kemudian selesai sholat, dia buka bajunya, maka terdapat 16 sengatan lebah. Lantas kemudian ditanya oleh sahabatnya, kenapa kemudian kau tidak putuskan? Padahal kemudian diperbolehkan tatkala Anda sholat, kemudian ada lebah, kemudian menyengat Anda, kemudian putuskan sholat. Padahal Anda itu boleh. Kemudian dia menjawab, aku sedang menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, dan aku tidak ingin memutuskannya. Karena yang namanya kemudian memahami kalimat-kalimat di dalam sholat, ini merupakan rohani yang bisa menghubungkan jiwa manusia, hati manusia, hamba manusia dengan Allah sedekat-dekatnya. Jika kemudian kita memahami apa yang terkandung di dalam bacaan sholat. Boleh jadi mungkin, kenapa kemudian sholat kita seakan-akan tidak berpengaruh di dalam kehidupan yang lainnya, artinya tidak membuahkan hasil kebaikan yang lain yang banyak, tapi justru terkadang membuahkan perbuatan yang jelek. Boleh jadi mungkin sholat yang selama kita lakukan hari ini itu banyak kita tidak memahami bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, karena rohaninya kemudian tidak ikut sholat. Kemudian berikutnya, sekarang penjelasan dari kalimat yang disampaikan oleh Asar tadi. Asar ini diriwayatkan oleh, jadi Asar tadi ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Panjenengan kalau melihat kitab judulnya itu Hilyatul Aulia, anak kitab judulnya itu Hilyatul Aulia, penulisnya adalah Abu Nuaim. Sebentar. Ya, penulisnya adalah Abu Nuaim. Jadi kitab Hilyatul Aulia Abu Nuaim. Di juz 4 halamannya itu 102. Maka jenengan mendapatkan asar tadi sama. Karena ini kitab ini mengambil di kitab Hilyatul Aulia juz 4 102. Kemudian pada kalimat yang disampaikan oleh Sakik tadi kan, yaitu seorang ulama yang bernama Sakik bin Salamah, dia sujud. Dia kemudian membaca doa sujud.
dengan kalimat, ya Allah, jika engkau mengazabku, maka engkau mengazabku bukan karena engkau mendolimi aku. Maka kalimat yang disampaikan oleh beliau itu senada diperkuat oleh kalimat hadis yang disampaikan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Lau annallaha nazawajal." Seandainya sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, maha mulia, dia mengazab penduduk langit ataupun penduduk bumi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab hambanya, baik dia adalah notabene penduduk langit ataupun penduduk bumi, la'adzabahum, maka sungguh dia betul-betul mengazabnya tanpa pernah mendolimi mereka. Karena kita tahu yang tidak dimiliki oleh Allah adalah kedoliman. Dan sehingga kalau suatu saat Allah memasukkan hamba menuju neraka, lantas kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sekali-kali bukan bermaksud mendolimi. Tapi kenapa? Kesalahan manusia itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Sehingga pantas Syakik bin Salamah tatkala kemudian di dalam doa sujud yang ia panjatkan, dia berdoa, ya Allah, jika engkau mengazabku, maka azab yang kemudian kau timpakan kepadaku itu bukan bermaksud mendolimi hamba, tidak bermaksud kemudian mendahului, karena itu adalah kesalahan dari hamba-hamba itu sendiri yang tidak mau menempuh petunjuk dan petunjuk jalan yang membawa menuju ke dalam surga. Ini yang disebutkan selaras dengan hadis yang disampaikan di dalam riwayat ini. Di sini juga menunjukkan itu ahwalul ulama, yaitu menunjukkan tentang perihal keadaan ulama-ulama dulu. Ini menunjukkan tentang keadaan ulama-ulama dulu di dalam mereka mendirikan sholat. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam asar tadi, ini menunjukkan keadaan ulama-ulama salafus soleh di zaman dulu, bagaimana mereka di dalam mendirikan sholat-sholat mereka. Masya Allah ya, sampai sholatnya itu bisa menghadirkan hati, sampai kemudian mereka itu bisa menangis terseduh-seduh karena saking menghayatinya apa yang ia baca. Dan di dalam riwayat ini, kalau seandainya kemudian kita melihat keadaan ulama-ulama di zaman dulu ataupun generasi salafus soleh di dalam ibadah-ibadah mereka, banyak riwayat yang menyebutkan keadaan bagaimana sholat dari mereka, orang-orang soleh di zaman dulu.